Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil izen kami mata kuliah Economics yang berjudul Pengentasan Kemiskinan melalui Social Entrepreneurship berbasis industri kreatif. Baik, sebelum memasuki materi, perkenalkan, nama saya Anindya Safira. Di sini saya akan membacakan materi tentang kemiskinan. Baik, apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan? Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok tidak memiliki akses untuk memenuhi sumber dayanya. Sumber dayanya itu seperti makanan, air, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itulah yang dimaksud dengan kemiskinan. Selanjutnya, kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 4 faktor yang menyebabkan kemiskinan. Yang pertama, faktor sumber daya. Kekurangannya sumber daya seperti air, tanah, dan modal itu dapat menyebabkan kemiskinan. Yang kedua, ada faktor pengangguran. Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan karena tidak adanya pendapatan. Jadi, ketika seseorang itu tidak bekerja atau pengangguran, maka ia tidak dapat pekerjaan. Dan ketika tidak dapat pekerjaan, maka ia tidak akan mendapatkan penghasilan atau gaji, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, ada faktor pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah itu menyebabkan kemiskinan karena tidak adanya keterampilan yang dimiliki untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Jadi, ketika seseorang memiliki pendidikan yang rendah, maka ia cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, karena biasanya perusahaan menginginkan pegawainya pegawai yang terampil, sehingga ketika ia tidak dapat bekerja, maka dia juga tidak dapat gaji atau penghasilan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Faktor yang keempat dan terakhir itu ada faktor kesehatan yang rendah. Kesehatan yang rendah menyebabkan kemiskinan karena tidak ada layanan kesehatan yang memadai. Jadi, ketika seseorang mengalami atau kesehatan yang buruk, maka ia tidak dapat bekerja. Dan balik lagi, ketika seseorang tidak bekerja, maka ia tidak mendapatkan pendapatan atau gaji untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, itulah beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai kemiskinan dan beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Josander Nene. Sekarang di sini saya akan menjelaskan strategi mengatasi kemiskinan. 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekonomi dapat membantu mengurangi kemiskinan. 2. Peningkatan investasi. Peningkatan investasi dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapat masyarakat. 3. Meningkatkan akses pendidikan. Meningkatkan akses pendidikan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kesempatan kerja masyarakat miskin. 4. Peningkatan akses kesehatan. Peningkatan akses kesehatan dapat membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. 5. Kebijakan sosial. Kebijakan sosial dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Selanjutnya, social entrepreneurship dan industri kreatif. Social entrepreneurship. Social entrepreneurship adalah sebuah konsep bisnis yang bertujuan untuk menciptakan dampak sosial positif sambil menghasilkan pendapat. Social entrepreneurship menggabungkan prinsip-prinsip bisnis dengan tujuan sosial untuk solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk masalah sosial. Masalah entrepreneurship dapat diartikan sebagai sebuah proses menciptakan nilai sosial melalui inovasi kewirausahaan dan manajemen yang efektif.
Social entrepreneurship dapat dilakukan sosial individu, organisasi, atau komunikasi yang ingin menciptakan dampak sosial positif. Perkenalkan, nama saya Haris Suwan. Sosial intervensi dan industri kreatif. Industri kreatif adalah sektor ekonomi yang berfokus pada penciptaan dan produksi konten seperti musik, seni, desain, dan lain-lain. Industri kreatif juga dikenal sebagai budaya atau industri konten. Industri kreatif sebagai solusi. Industri kreatif adalah salah satu sektor yang dapat membantu mengatasi kemiskinan dengan kreativitas dan inovasi. Kita dapat menciptakan produk dan jasa yang bernilai tinggi dan diminati oleh pasar. Pengentasan kemiskinan melalui sosial intervensi berbasis industri kreatif adalah sebuah pendekatan yang inovatif dan efektif untuk mengatasi kemiskinan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana sosial intervensi berbasis industri kreatif dapat membantu mengatasi kemiskinan. 1. Menciptakan lapangan kerja. Sosial intervensi berbasis industri kreatif dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat yang kurang mampu. 2. Meningkatkan pendapatan sosial. Entrepreneurship berbasis industri kreatif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penjualan produk dan jasa yang bernilai tinggi. 3. Pengembangan ekonomi lokal. Sosial entrepreneurship berbasis industri kreatif dapat mempromosikan dan mengembangkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya produk yang unik dan bernilai tinggi. 4. Inovasi dan kreatif. Sosial intervensi berbasis industri kreatif dapat mendorong inovasi dan kreatif sehingga dapat meningkatkan daya saingan dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan. 5. Peningkatan kualitas hidup. Sosial intervensi berbasis industri kreatif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan produk dan jasa yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Halo semua, perkenalkan nama saya Firda Vanessa Dewi, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh social entrepreneurship berbasis industri kreatif yang dapat membantu mengatasi kemiskinan. Contoh yang pertama, ada kerajinan tangan. Jadi kerajinan tangan seperti anyaman, tenunan, rajutan, beberapa aksesoris yang menarik, terus juga ada buket bunga dari kertas ataupun plastik dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, ada desain fashion. Desain fashion ini bisa juga jadi industri yang menguntungkan dan juga menciptakan lapangan kerja. Terus yang ketiga, ada musik dan juga seni. Musik dan seni bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat yang mempunyai keahlian di bidang tersebut. Contohnya seperti royalti dari streaming, pertunjukan konser, festival, terus penjualan album, piringan hitam ataupun kaset. Terus contoh yang keempat, ada kuliner.
Untuk sekarang, usaha kuliner sangat-sangat menjadi industri yang menguntungkan, juga menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan. Yang kelima, ada teknologi informasi. Teknologi informasi ini dapat menjadi industri yang menguntungkan juga loh. Melalui platform Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dari platform tersebut. Kesimpulannya adalah meningkatkan pendapatan dan mengembangkan ekonomi lokal. Social entrepreneurship berbasis industri kreatif dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu memerlukan kreasi dan inovasi untuk menciptakan produk dan jasa yang bernilai tinggi. Harus mempromosikan dan mengembangkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 7 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi dapat menambah wawasan teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.